Ada 7 bab. Pertama adalah laju-laju yang berkaitan. Apa itu laju-laju yang berkaitan? Laju atau kecepatan atau DY/dx ya, yang diturunkan terhadap waktu itu di DY/dx, bisa DY/dt, jadi pokoknya turunan pertama lah ya, dinamakan dengan laju. Ya. Contohnya, ini penjelasan. Sebab ini mempelajari laju perubahan dari suatu variabel jika diketahui laju perubahan variabel-variabel yang lain. Ya. Di sana satu variabel dengan variabel yang lain saling terkait. Kemudian satunya tergantung laju dan tergantung dengan laju yang lain. Oke. Contohnya ini. Sebuah tangker menumpahkan minyak yang kemudian menyebar dalam bentuk lingkaran. Ya, jadi bayangkan ya, ada sebuah tangker di tengah laut kemudian bocor. Minyaknya keluar kan ya. Nah, minyaknya keluar itu membentuk suatu tumpahannya minyak tadi membentuk suatu lingkaran. Ini lingkarannya ya. Membentuk suatu lingkarannya. Ya kan ya. Dan terus bertambah dengan laju konstan. Jadi bertambahnya jari-jarinya, tentunya kalau lingkaran kan jari-jari ya. Itu bertambah setiap lajunya atau perubahannya itu rupanya konstan, yaitu 2 meter per detik. Pertanyaannya, seberapa cepatkah luas tumbuhan tersebut bertambah saat itu? Ya. Ini contoh ini tanyakan laju perubahan luas, ya, luasan. Kemudian diketahui laju perubahan R. Sama seperti tadi kan, diketahui laju satu variabel tergantung pada laju yang lain. Ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, maka saudara harus tahu beberapa langkah yang harus saudara lakukan. Minimal ada 5 langkah ini, minimalnya. Yang pertama, dari cerita tadi itu, satu, saudara harus bisa gambarkan permasalahan secara nyata ya. Gambar itu jadi ya, gambar permasalahan itu. Kemudian, saudara identifikasi variabel, yaitu laju perubahan yang diketahui, misal A, dan laju perubahan yang dicari. Jadi kalau dicari kan ditanyakan laju perubahan. Kalau tadi permasalahan tadi kan diketahui laju perubahan jari-jari ya. Kemudian ditanyakan laju perubahan luasnya. Nah, gambarkan ini ya. Ketahui mana variabel ini. Dan langkah ketiga, tentukan persamaan yang mengaitkan. Jadi, hubungan antara variabel A dan B-nya tadi saudara harus cari. Harus saudara temukan dulu A dan B-nya. Setelah itu ketemu, baru turunkan persamaan tersebut. Jadi persamaan yang 3 tadi, persamaan nomor 3 ini, ya, saling dekat tadi, saudara temukan terhadap waktu atau terhadap apalah. Kemudian substitusi nilainya akan diketahui dapat menyelesaikan. Kita coba contoh satu. Contoh satu tadi ya, lingkaran, dia ada sebuah kapal di tengah laut, gitu ya. Ini kapalnya, kemudian kapal ini bocor, tumpah minyaknya membentuk suatu lingkaran. Jari-jarinya tentunya R ini ya, jari-jarinya R. Nah, kecepatan jari-jari tadi tambahnya itu diketahui R dt itu diketahui 2 meter per detik. S ya, kan ya, maksudnya diketahui ya, diketahui itu. Di langkah 1 ada gambar. Ya, langkah 1 gambar ya. Langkah 2 diketahui laju perubahannya, yaitu perubahannya ini diketahui ya. Dan laju perubahan yang dicari tadi kan luasnya ya, nanti luasnya A katakan ya, tadi dicari A dt apa ini ya. Nah, ini yang 2. Langkah 3, tentukan persamaan yang mengaitkan. Apa kaitannya antara R dan A? A luas, R jari-jari. Kita tahu bahwa A luasan itu dari jari-jari lingkaran adalah di R kuadrat. Ya, ketahui ini. Ini nomor 3. Ya, nomor 3. Ya. Ketahui seberapa jauh luas perubahan pada saat itu. Pada saat 60, waktu ini ditanyakan pada saat kapan? Saat R sama dengan berapa kecepatan luasnya. Kecepatan bertambah luasnya. Ya, langkah 1 gambar. Langkah 2 tentukan variabelnya waktu T, R jari-jari, A luasnya. Ketahui laju perubahannya dr dt 2 meter per detik.
ditanyakan DADT pada saat 60. Ya. Kemudian angka 3 ini kan A sama dengan BR kuadrat. Sama-sama saudara turunkan ke R, ke T. Turunkan ke T, berarti ini adalah DA, DT. B, R-nya mau T, berarti kan 2, R, BR, DT. Ya. DA, begitu kan? Angka keempat, hubungannya, ini diturunkan, ini kan angka keempat. 2 BR, DT. Ya. Angka kelima dihitung. Ya. Bukan hitungannya. Saat BA DT pada saat S sama dengan 50. Berarti 50. 2 B R-nya 60. DR DT-nya diketahui 2 meter. 2 meter per detik. Ini tadi meter ya. Berarti 224 60 240 B meter persegi. Kecepatan bertambahnya sebesar 240 B meter persegi per detik. Ya. Angka 1. Ayo ya. Angka 1. Angka 2 R sama A ya. 2. Masuk ini angka 2. Ini angka 2. Ini angka 3. Angka 4. Angka 5. Ya, minimal ada 5 langkah itu yang harus kita perhatikan untuk menyelesaikan. Ya. Contoh yang lain, contoh 2, sebuah tangga dengan panjang 5 meter bersandar pada dinding. Sudah bisa bayangkan kan ya? Ada tangga panjangnya 5 meter. Ya. Bersandar pada dinding. Nah, ini ya. Angka pertama, gambar. Bayangkan, ini dinding, ini lantai. Ya. Kemudian panjang tangganya 5, bersandar gini. Panjangnya 5. Ya. Ya, kemudian tergelincir sedemikian hingga bagian bawahnya bergerak menjauh. Ini kan apa? Dindingnya ya, di dindingnya menjauh, berarti arahnya sana kan ya, arahnya ke sana. Tergelincir bagian narik sana, otomatis yang atas ini menjadi turun kan ya. Enggak mungkin ini tetap ini tadi kan, berarti enggak mungkin tangganya turun, enggak ada ya. Tapi ini cuma ini tergelincir, berarti ini bergerak sana, ini turun. Ya. Bergerak menjadi dinding dengan kecepatan lajunya, ini kecepatannya adalah 2 cm per detik. Ya. Bagian bawah 4 meter, ada ini awalnya di 4 meter. Ya, tadinya 4 meter pada saat 4 ya. Oke, 5 pada saat ditanyakan pada saat berapa kecepatan tangga bagian atas turun ke bawah. Ini yang ditanyakan ini berapa kecepatannya ini. Kecepatannya diketahui ya. Misal ini untuk X-nya, ini sebelumnya. Ya. Hubungannya antara X sama Y rumah tangga. Otomatis kan bisa dihitung ya. Ini kan tangganya lurus, bengkong ya, lurus. Dindingnya juga tegak. Ininya juga tegak, ini pasti tak lurus ya. Maka dianggap bahwa X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini hubungannya. Diketahui, berarti kalau ini dx, berarti diketahui ini dx dt sama dengan 2 cm d. Kalau ini y, berarti yang dicari kan? Berarti dicari adalah dy dt. Kapan? Saat x sama dengan ya, ditanya ya. Sekarang hubungannya x kuadrat y kuadrat sama dengan y kuadrat. Ya. Ditanya dy dt. Ya. Saat sama dengan 4. Kalau x sama dengan 4, berarti y-nya berapa? Ini kan hubungannya. Kalau x-nya 4, y-nya berarti 3. Berarti di sini ketahui y-nya. Kapan dy dt? Saat x sama dengan 4.
Ya, saya baru turunkan, sama-sama turunkan ke T, berarti turunkan ke T, berarti apa? Kalau diturunkan ke T, 2x dx dt plus 2y dy dt sama dengan 0. Sandangan ya, dt. Dicari dy dt-nya kan ya, 2-nya sama-sama 100 ya. Ya, berarti dy dt sama dengan minus ya, minus kali bawah. Ini kan mestinya ini y x dx dt ya. Ini kan nih. Hanya kan dy dt ya. Itu berarti minus x y dx dt. Saat x sama dengan 4, y-nya sama dengan sama berarti. Masukkan ini minus 4 per 3. Dx dt-nya berapa? 2 berarti 2. Berarti hasilnya adalah minus 8,3 cm per detik. Kecepatan turunnya itu muncul minus. Minus berarti bukan kecepatan, nggak ada kecepatan muncul minus. Ini artinya minus itu adalah turun. Jadi kecepatan turunnya minus, ini menyatakan turun. Jadi kecepatannya adalah 8/3 cm per detik. Minus turun, kecepatan tangannya turun. Itu data 2. PXY ini ya, majunya dx dt, dx dt dicari, ini hubungannya turunan jadi seperti ini, masukkan nilainya. Ya. Jadi menghadapinya ya. Oke, ini yang kedua, sampai dengan yang kedua, ada pertanyaan? Nah, langsung berikutnya. Contoh 3. Contoh 3 ini 114 maksudnya contoh di buku contoh 4 ya. Suatu cairan pembersih sedimen dituangkan melalui filter berbentuk kerucut. Saudara bayangkan kerucut. Nah, mungkin kerucutnya itu yang lancip di atas karena itu bentuknya filter ya. Berarti bentuknya filter berarti kerucutnya kebalik, yang puncaknya di bawah ya. Diasumsikan ketinggian kerucut 16. Tingginya 16. Dan jari kerucutnya 4. Sudah saudara bayangkan kan ya. Tingginya kerucut 16, jari-jari dasarnya 4. Jika cairan mengalir keluar dari kerucut dengan laju 2 cm per menit, ketika ketinggian 8 cm, seberapa cepatkah kedalaman cairan berubah? Ya. Ya. Katakan dulu. Kerucut. Ini ya. Ini juga ulangi. Tingginya 16. Jari-jarinya 4. Ini ya. Pada saat 8, pada sini ya, kira-kira di sini. Kira-kira di masa sini kecepatan ini kan kalau ini turun mulai penuh, turun terus pada saat 8 di sini, berapa kecepatan turunnya? Berapa kecepatan turunnya? Ya, kalau misalkan jari-jarinya saya misalkan X, tingginya saya misalkan Y. Berarti hubungan antara X sama Y apa? Ini kan keluar di sini, misalnya keluar. Nilainya berapa? Keluarnya adalah 2 cm kubik per menit. Ya. Ini kan volume yang keluar ya. Volume keluar ya. Nih. Sekarang hubungan antara X sama Y. Ini bisa gampang aja lagi nih. Paruh kutip ya. 4, ini 16. Kalau separuhnya, katakan ini X ini, ininya Y 8. X-nya berapa? Tadi kan membandingkan X dibanding Y sama dengan 4 dibanding 16 kan ya? Yang segitiga kecil sama segitiga besar. Segitiga besar 4 dibanding 16, kecil X dibanding. Ya. Nah, sekarang kita hitung volumenya. Volume keseluruhannya apa? Hubungannya volume antara X, Y.
volume apa ini? Kerucut. Sepertiga P, luasnya kan PR, atau ini X kuadrat, kalikan dirinya kan ya, sepertiga luas alas kalikan dirinya. Ya. Nah sekarang V X Y, yang ini V ada X Y selalu terkait kan, selalu terbangun ya X-nya. Hubungan antara X sama Y dimulai pada X sama X-nya di sini ya begitu, ini sekian, ini sekian. Sehingga ini bisa saya artikan bahwa ini X sama dengan 1/4 Y ya. Nah, kalau saya masukkan gini, seperti P, X-nya saya ganti itu Y/4 kuadrat Y. Artinya menjadi sepertiga, ini 16 kali 3 48 ya. Ini 48 Y ya. Ini hubungannya V dan Y sekarang kan. Yang ditanya kan ketinggiannya Y-nya. Nah, sekarang kita turunkan saya sama-sama ke T. Jadi dV dt sama dengan Pi/48 3 Y kuadrat dy dt. Ya. Ini diketahui ini kan. Ini kan kecepatan keluarnya ya. Ini kan dV dt. Kecepatan keluarnya. Ini diketahui, ini tahu, ini yang dicari kan. Ya, jadi kan kita cari dy dt pada saat y sama dengan 8, berapa kecepatan? Ini berarti berapa? 3, 4, 16 ya. Jadi 16 per pi y kuadrat ya. dv dt. Ya. Atau 16 per pi y yang di kuadrat berarti 64 ya. Nah, dv dt-nya ada 2. Dan dv per pi. Ya. Sampai 4, 2 pi per 2 pi ya. Sentimeter kubik per menit. Jadi kecepatannya adalah 1/2 pi. Kita lihat ya. T X Y V ya, volume, isinya kedalaman, jari-jarinya. Diketahui laju perubahannya dV. Ini -2 karena berkurang ya. Karena boleh aja dan tulis -2 ini boleh. Atau apa boleh ya, jangan kecepatan turun. Tapi ini untuk menunjukkan langsung turunnya ya, menunjukkan turun atau keluar dari nilai volumenya -2. Ya, oke, -2. Tadi ini -2 ini ya, turunnya -2 pi. Artinya kecepatan turunnya yaitu 1/2 pi. Ini hubungannya ini ya. Masukkan berarti pi per 48 dipangkat. Ya. Kemudian saudara tentukan sama-sama ke T. Ini ketemu 16 per pi kuadrat. 16 per pi kuadrat dv dt. Saudara masukkan nilainya angkanya. Angka 5 ketemu -1/2 pi. Di kecepatan turunnya pada saat Y sama dengan 8 itu adalah 1/2 pi cm kubik per menit. Itu kecepatan turunnya. Ya, oke. Itu contoh 3. Di buku contoh 4 ya. Nah, itu 71. Di situ banyak bukuan soalnya saudara perhatikan. Biasanya nih ya, biasanya itu 71 ini sering keluar di UA, di EAS ya. Ada permasalahan, kemudian saudara bahas satu persatu karena ini menyangkut logika dan pemikiran, gambar dan sebagainya. Biasanya tidak. Dan sekarang kita bahas aplikasi turunan yang lain, yaitu selang interval naik dan interval turun dan tentu kecilnya. Maksudnya gini, saya punya persamaan, ada kurva, kapan dia dinamakan kurva naik, kapan turun, kemudian kapan suatu kurva itu mempunyai kecekungan, kemudian dengan atau kecekungan atas atau kecekungan bawah. Kita lihat nanti.
Nih, kalau saya punya suatu grafik fungsi seperti ini. Ya. Nah, kalau saya melihatnya seperti ini, fungsi dari sini ya, ini kelihatan sini ya, ini tuh kemudian naik ke atas sampai di sini. Ini naik. Kenapa? Karena fungsinya dari bawah, dari samping kiri ke kanan terasa naik. Ya. Memang naik dari nilainya. Kemudian dari sini turun kan, terus turun sampai ke atas. Kemudian dia naik lagi. Nah, fungsinya seperti ini kalau dilihat dari sebelah kiri ke atas, kemudian turun, naik lagi, dan kemudian konstan. Nah, ini nama-nama fungsinya. Ini fungsi naik berarti dari sini sampai sini. Ini sampai sini fungsi turun karena memang nilainya. Nah, ini didefinisikan suatu fungsi seperti ini didefinisikan seperti ini. Nih. F terdefinisi pada suatu selang, maksudnya interval ya. Misalkan X1 dan X2 adalah titik-titik pada selang tersebut. Jadi kalau kita tambahkan, ini ya. Ini X1, kemarin itu ya. Ini X2. Ini Y, maka fungsi F ini dikatakan naik jika X1-nya sebelah kirinya X2. Jadi ditulis dengan X1 lebih kecil X2. X1 tetap sebelah kiri. Kemudian nilai fungsinya, ini nilai fungsi X1-nya, X1. Yang ini fungsi X2. Kalau terjadi seperti ini, berarti kan fungsi X2 lebih besar dari fungsi X1-nya. Kalau semacam ini dikatakan F itu naik. Nah, kalau hanya ini gambar kelihatan. Kalau tidak digambar kan tinggal saudara masukkan aja. Ambil X sembarang, ya, X sebelah kiri misalkan kamu ambil satunya 5 gitu ya. Kemudian kamu selang waktunya. Saudara lihat apa nilainya. Apakah besar atau kecil. Kalau terjadi seperti ini berarti fungsinya naik. Ya. Kemudian kalau terjadi kebalikan, ini misalnya. Ini X1, ini X2. Ya. Maka fungsi X1 lebih besar dari fungsi X2 kan ya. X1-nya sebelah kirinya tetap sebelah kiri. Kalau jadi seperti ini berarti F itu ya. Dan kalau terjadi seperti ini konstan, katakan fungsi X-nya adalah K gitu ya. Ini X1, ini X2. Maka nilainya sama. Jadinya maka ini dikatakan fungsi konstan. Naik, turun, konstan. Gambarnya naik, gambarnya turun, gambarnya tetap. Kalau dilihat dari kurvanya. Ya. Tapi kalau tanpa kurva, berarti saudara harus memperhatikan ini. Ini kalau ini sama ya. Ini fungsi X1 sama dengan fungsi X2. Ya. Bisa ini X2-nya lebih kecil ya ini ya. Ini 2, ini 1. Ya. X2 lebih besar, X2 lebih kecil, X2 sama-sama X1. Ya. Ini kalau dilihat dari nilai fungsinya. Tapi bisa juga saudara melihatnya suatu fungsi itu kapan dikatakan naik, kapan dikatakan turun dengan melihat nilai turunan pertama. Diambil dari dua titik. Kalau ini kan saudara ngambilnya 2 titik, 1 dan X2. Ya. Kalau dengan turunannya cukup saudara ambil 1 titik aja. Ambil titik sembarang, tapi sebelumnya saudara cari turunannya dulu. Ya, turunannya. Kemudian saudara masuk ambil sebuah titik sembarang, katakan X. Kalau nilainya lebih besar 0, berarti naik. Tapi kalau di sini, ini ketemu F aksennya gini, ya, saudara masukkan nilainya. Kalau F aksennya lebih besar 0, berarti dia naik. Kalau lebih kecil 0, berarti dia. Kalau sama dengan 0, ya. Ya, ini tidak membandingkan dua buah nilai ya, tapi satu nilai aja. Apakah dia lebih besar 0 atau lebih kecil 0? Kalau besar 0 naik, kalau lebih kecil 0 turun, tapi kalau sama dengan 0 konstan. Ya, itu kalau diambil dari turunan pertama. Sehingga dari sampai titik itu saudara bisa melihat
Oh, ini naik. Tentunya tidak digambar ya, tidak ada sketsa. Kalau sketsa sudah ketahuan. Kalau kemudian naik, sudah kelihatan. Oke. Contoh, saya punya fungsi X pangkat 3 minus 3X kuadrat plus 1. Naik atau turun? Nah, gitu ini ya. Itu saudara sudah mencari intervalnya itu, interval kapan dia pada interval berapa dia naik. Maka saudara ceknya ini fungsi X sama dengan X pangkat 3 minus 3X kuadrat plus 1 ya. Saudara cek aja kalau saudara pengen kapan naik kapan turun, saudara harus sketsa dulu, ambil dua sembarang di interval tertentu. Itu sulit. Ya. Yang paling mudah turunkan 3X kuadrat minus X itu ya. Nah, kemudian sama dengan kan 0 supaya tahu batasan intervalnya. Ini berarti berapa? 3X X minus 2. Ini ya. Nah, berarti ini X yang 1, X1 0, X2-nya 2 ya. Ambil ini tambahkan 2. Ini 0, ini 2. Ya. Dan saudara cek, kalau saya ambil 3, sebelah kanannya 2, 3 berarti. Saya masukkan sini, 3 berarti positif. 3 min 2 positif, berarti di sini positif. Ya. Yang saya ambil antara 0 sampai dengan 2, saya ambil 1, maksudnya ini 1 positif, 1 minus 2 minus, berarti plus kali minus minus. Ya. Nah, ambil sebelah kirinya minus 1, minus 1, minus 1, minus minus berarti minus, minus kali minus plus. Nah, kita lihat kan. Tadi katakan kalau ini lebih besar 0, naik kan ya. Ini turun, berarti ya. Yang ini naik. Tapi intervalnya kapan? Kapan naik, kapan turun? Naik di sini berarti kan di seterusnya naik kan ya. Berarti ini hingga sampai dengan 0 ya. Ini. Yang ini turun kapan? Saat 0 tentunya 2. Kapan naik lagi? 2 sampai dengan 4. Interval naik, interval turun, naik lagi. Nah, ada yang nulisnya ini 0 ikut sini, ada yang 0 ikut sini, terserah ya. Tapi saya lebih suka 0 itu pada saat sama dengan 0, dia pas datar kan ya. Apa datar tadi? Konstan ya, atau bisa diartikan bahwa saat kalau 0 itu adalah fungsi yang kemiringannya 0. Kemiringannya horizontal. Kemiringan itu adalah puncaknya. Ya. Nah, boleh ini, boleh tegak di sini, boleh juga ya. Ada yang gini. Minus hingga 0 ini boleh, tapi saya suka ini ya. Turun pertamanya 0 plus minus naik, nah seperti ini ya. Bisa hingga sampai 0, 0-nya ikut 2 tak tinggal turun 0 antara 2 ya, mestinya 0 nggak ikut menurut saya kan, karena 0-nya pada saat 0 dia nilainya 0 pada saat dia nilai masih konstan ya. Oke, itu contoh diambil dari turunan pertama. Ya. Oke. Kalau digambar, sketsa kan, apa ini X pangkat 3 itu, tapi tambahnya seperti ini. Nah, saya lihat ini ya. Ini kan seterusnya panjang saja. Oh, terusnya. Saat 0 berada di nilai 1 ya. Kemudian turun sampai dengan 2, sama dengan 2, naik lagi. Tapi sketsa ini saudara sudah bayangkan kan untuk sketsa gambarnya nanti kayak ini sketsanya ya. Kurva yang bentuknya seperti itu ya. Dan definisi berikutnya, misalkan dapat diturunkan pada suatu selang F disebut cekung atas seperti cekung yang menghadap ke atas sepertinya dia. Kemudian ada cekung ke bawah, cekung yang menghadap ke bawah, cekungnya yang menghadap. Jadi cekung ke atas itu ini. Nah, ini menghadap ke atas kan cekungnya. Ya, cekungnya menghadap ke atas. Dan ini dinamakan cekung ke bawah. Nah, cekung yang menghadap ke bawah. F disebut cekung ke atas pada suatu selang jika F aksen naik pada selang tersebut. Naik. Ada naik dan turun ini tak lengkap ini.
X cekung ke bawah suatu jalan jika F ini ambilkan satunya lagi. Ini kedua misalnya ini. Jika F berubah arah kecekungan pada X dan Y. Dan dia berubah arah ya. Ini habis naik dia turun. Ya. Perubahan turunnya ini mau turun terus mau naik lagi. Ya, dinamakan dengan titik belok. Kita lihat nanti. Nah ini cara turun kedua. Jika turunan keduanya lebih besar 0, maka cekung ke atas. Masih ingat saudara SMA. Suatu parabola mempunyai nilai minimum jika A-nya, kan biasanya parabola di SMA kan begini biasanya. Y sama dengan AX kuadrat BX plus C ya. Saudara lihat A-nya kan saja. Kalau A-nya positif, berarti minimum kan ya kurvanya. Karena A-nya cekungnya menghadap ini kan. Tapi kalau A-nya negatif, gambarnya kan ya maksimum. Ini kan. Kalau besar 0, berarti cekung menghadap ke atas. Cekung ke atas. Ini ke atas. Ini A-nya pasti negatif. Cekung ke bawah, ada maksimumnya. Cekung ke bawah. Ya. Jadi dia tadi turun keduanya. Sama seperti tadi. Ya. Seperti tadi, kalau saya turunkan kedua, ini ya. Kedua ya. Turunan keduanya. Ini apa? Ini ya. 6x minus ya atau 6x minus 1 ya. Ini ya. Kalau saya sama dengan kantor berarti x ini 1 kan ya. Satu sini ya. Sini ya. Ya. Oke. 1. Kalau saya ambil 2, saya masukkan 2 di sini positif kan ya. Saya masukkan 0 negatif kan. Ya. Teorema yang sebelumnya lebih besar 0, lebih besar 0 kan? Cekung menghadap ke atas nih. Lebih kecil 0, ini kan minus kecil 0, cekung menghadap ke bawah. Ya. Ini kan ya. 1 cekung ke bawah, minus sampai dengan 1, cekung ke bawah ya. Cekung ke atas mulai dari 1 sampai dengan lain ya. Ini kan ya. Ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Nah, X sama dengan 0 ini kan. Sama dengan 1 ini. Ini perubahan dari turun maunya naik lagi. Ini sama dengan 0. Ini yang dinamakan dengan titik belok. Titik belok dari cekung bawah menjadi mau pindah ke cekung atas. Ini dinamakan dengan titik belok. Nah, itu sudah. Sampai dengan titik 2. Nah, ada pertanyaan. Nah, ya, gampang kalau ini mengulang SMA ini ya. Kalau saudara lupa atau tidak itu aja. Turunan pertama, turunan kedua. Ini kalau nggak ada, lanjut lagi. Ekstrim relatif, uji turunan pertama dan kedua. Ekstrim, apa itu ekstrim? Nah, itu ya. Ini sih, fungsi F dikatakan memiliki maksimum relatif di X sama dengan 0 jika fungsi X nya lebih besar sama dengan fungsi X untuk semua X pada suatu selang terbuka yang memuat X 0. Maksimum relatif ya, mempunyai maksimum relatif. Ini ada maka di sekitar ini bisa di sebelah kirinya, boleh sebelah kanannya. Ya, jadi fungsi x0-nya selalu lebih besar atau sama dengan x. X ini di sebelah kiri, sebelah kanan, sekitar sini, di sekitar sini saja. Maka ini dikatakan apa? Maksimum, memiliki maksimum relatif. Kenapa katakan relatif? Bisa jadi gambarnya kan bisa nanti sebelah kanan naik lagi ke atas, sekitar ini, sekitar x0 saja. Maka dikatakan maksimum. Ya. Yang kedua, minimum relatif sama seperti itu sebenarnya. Nah, ini X0.
di sekitar X0 ini, maka fungsi X0-nya selalu lebih kecil dari fungsi X-nya. Ya, bisa pada saatnya. Jadi X-nya sebelah kiri, sebelah kanan. Tapi di sebelah ini saja, tidak terlalu jauh-jauh. Digunakan dengan ini maksimum relatif, ini minimum relatif. Dan yang ketiga, maksimum relatif dan minimum relatif dari F disebut ekstrim relatif. Ekstrim. Nah, ekstrim itu saya katakan ekstrim relatif, bisa maksimum, bisa minimum. Jadi kalau saya punya satu fungsi, saya turunkan, kemudian saya katakan, apakah dia punya ekstrim relatif? Punya, bisa maksimum, bisa minimum. Ya, tergantung kalau nanti setelah dihitung ternyata ketemu maksimum, ini ketemu maksimum, ini minimum. Tapi secara umum bisa dituliskan suatu kejadian punya suatu fungsi gitu sembarang. Apakah dia punya ekstrim relatif? Harus ada sedikit kan? Apakah maksimum relatif atau minimum relatif? Ya. Ekstrim relatif terjadi di titik kritis. Apa itu titik kritis? Titik kritis suatu fungsi f dari fungsi h sama dengan 0. Turunan pertama d sama dengan 0. Atau f tidak dapat diturunkan. Itu dikatakan dengan titik kritis. Nah, tadi kan turunan pertama saya sama dengan 0 tadi ya, ketemu nilainya berapa dengan berapa itu adalah dinamakan dengan titik kritis, di mana turunan pertama sama dengan 0 disebut titik stasioner. Yang biasanya disebut titik maksimum atau titik minimum relatif. Ya. Turunan itu pertama. Jika turunan pertama lebih besar 0 pada sang terbuka di kiri, di sebelah kirinya, dan turunan pertamanya lebih kecil 0 pada selang terbuka di sebelah kanan, maka F mempunyai maksimum relatif. X0-nya ini. Di sebelah kirinya dia lebih besar. Kalau turunan pertama lebih besar, naik kan ya. Sebelah kirinya ini naik. Ya, lebih besar dulu kan naik berarti. Naik kan. Nah, kemudian sebelah kanannya turun. Karena apa? Ini turun lebih kecil dulu kan. Turun. Kalau ada naik dan berubah jadi turun, berarti dia mempunyai maksimum relatif. Ini kan maksimum relatifnya. Ini adalah titik kritisnya. Ya. Kebalikannya, kalau di sebelah kirinya dia turun, sebelah kanannya naik, maka dia punya titik kritis. Ini kan mempunyai minimum relatif. Kalau turunan pertamanya mempunyai tanda yang sama pada selang terbuka, jadi misalkan ini naik, ini X0-nya ya, sebelah kiri naik, sebelah kanan naik lagi, ya. Atau sebelah kirinya turun, sebelah kanannya cepat turun lagi, gitu ya. Mempunyai tanda yang sama, ya. Maka F tidak mempunyai ekstrim. Artinya tidak punya maksimum atau minimum di X0 itu. Ya. Oke, lanjut. Contoh ini. Saya punya fungsi 3x pangkat 5/3 minus 15x 2/3. Tentukan ekstrim relatifnya. Nah, x-nya x ada 3 minus 15 x 2/3. Untuk menjadi ekstrim harus diturunkan di situ kan ya. Ya, 5/3 x dikurangi 3 berarti 2/3. Ya. 15 2/3 x minus 4/3 ya. Ini 5 x 2/3 ini 5 10 ya. 10 x ada langsung ya. 10 per x
Ya, karena minus ini ya. Atau tulis 5 per X pangkat sepertiga. Nih, ini berapa? X ya. Minus ya. Ini kan ya, X ketiga ya. Dan ini ketiga kan berarti X ini 1, ini minus ketiga kan bertiga ya. Ini tetap 2 kan. Berarti kalau ini sama dengan kan 0, berarti X-nya sama dengan 2 untuk 0. Yang ini nggak boleh sama dengan 0, padahal X tidak 0. Ya, X-nya sama dengan 2. Titik kritisnya. Ya. Ini kan 5 pangkat 5 di bawah. Salah, 5-nya di atas yang sini ya. Ya, 5-nya di atas ini salah ini. 5 per X pangkat 3 ini ya. Kali-kalikan sama ya. Berarti X-nya ada 0, ada 2. 0, tapi nggak boleh nih ya. Cek, sekarang kalau sama aja tadi kan positif, berarti di sini. Nah, sebelah kirinya minus, ya. Tadi ini positif. 1 minus positif, tadi minus. Berarti ini naik, ini turun, naik. Ya. F aksen sama dengan jadi saat I sama dengan 2. F aksen tidak ada saat, tidak ada, maksudnya tidak ada. Tidak dapat diturunkan, dia sama dengan 0. Kenapa? Karena pembaginya 0. Kalau maksudnya pembaginya 0. Jadi di 0 tidak ada ekstrimnya. Tanda F berubah dari positif ke negatif di sama dengan 0. Maka terjadi maksimum relatif di titik tersebut. Tanda F aksen berubah dari negatif ke positif dengan 2. Ada ekstrim, tapi tidak dapat diturunkan ya. F aksen, tapi ada ekstrim, tapi tidak dapat diturunkan. Ya. Jadi ya. Jadi tanda yang lain. X pangkat 3 minus 3, X kuadrat plus 3X. Tentukan ekstrimnya, turunkan. Jadi 3X kuadrat minus 3X plus 3. Atau saya tulis ini ya, berarti X 1. X sama dengan 1 kan ya? 1. Kanan, positif. F aksen sama dengan 0 tadi saat ini. Berarti apa ini? Naik. Ini ekstrim enggak? Ya. Tanda F tidak berubah, maka tidak terdapat ekstrim. Artinya fungsi itu bisa sama dengan 1, nggak ada relatif maksimum relatifnya. Ya. Uji kedua. Ukuran kedua begini. F dapat diturunkan 2 kali di titik stasioner. Turunan perduanya lebih besar 0, maka F memiliki minimum relatif. Sama seperti tadi ya. Kalau lebih kecil 0, dia punya maksimum. Kalau sama dengan 0, berarti dia tidak dapat diambil. Ini contoh. Yang pertamanya 4X pangkat 3 4X. Boleh saya tulis ini, berarti ada kemungkinan ekstrimnya. X sama minus 1, X sama dengan 0, dan X sama dengan 1. Ya. Kalau diuji, ini diuji ya. X-nya X pangkat 4 minus X. 2X pangkat F aksennya X pangkat 3 minus X. Atau X ya. Atau X minus 1, X plus 1. Ini ya. X-nya berarti 0. Ya. Ini 1. Ini minus 1. Ya. Kita cek sebelah kanannya 1. Ambil
ambil 2, positif, positif, positif. Antara 0 sampai 1,5, positif, positif, negatif. Antara minus 1 sampai 0, minus setengah, negatif, negatif, positif. Berarti ya, negatif ya. Ya, positif kan ini masih positif. Minus 2, negatif, negatif, negatif. Berarti oke, turun, naik, turun, naik. Ya. Dan tes turunan keduanya. Keduanya ini tentukan ya. 12x kuadrat minus 4. Ya. Atau 4 3x kuadrat minus 1 ya. Ini. Nah, tapi tadi ini ngeceknya ini untuk menguji kebenaran ini. Turunan keduanya ini ya. Nasional tes ini ya, masukkan minus 1. Kalau minus 1 turunan keduanya ya, ini turunan keduanya. Masukkan minus 1. Apa? Minus 1 kuadrat positif, 12 ditambah 4 positif ya. Oke. Masukkan 0 negatif. Masukkan 1 positif. Berarti apa ini? Turunan keduanya kalau positif minimum kan, turun naik minimum ya. Ini negatif, naik turun, berarti maksimum. Negatif turun naik, berarti minimum. Berarti ini minimum, ini maksimum, ini minimum. Ya. Ya, itu uji di tes stasionernya ya, di testingnya untuk uji apakah dia maksimum atau minimum. Cukup saja turunkan keduanya. Masukkan nilainya angka-angka, X-nya menentu. Ya. Yuk, habis. Ya. Oke, sampai 73. Ada apa pertanyaan? Ini tidur semua atau enggak ya? Betul, Mbak. Nah, tidur semua. Saya ngomong sendiri. Tapi polinomial dan fungsi rasional. Oke. Berikutnya. Langkah-langkah untuk menggambar atau mensketsa grafik polinomial. Ada langkah. Itu digunakan kan ya. 1, 2, 2 dan 3 itu turunan pertama, turunan kedua. Turunan yang keempat itu plotting. Angka yang pertama, cari perpotongan sumbu Y dan sumbu X. Kapan suatu fungsi memotong sumbu Y? Berarti X-nya berapa? Kalau memotong sumbu Y, X-nya berapa? 0, Pak. 0. Berarti cadangannya. Untuk X sama dengan 0, maka akan saudara akan menemukan nilai Y-nya. Tentukan titik potongnya ada berapa. Kemudian, kapan memotong sumbu X? Kalau Y-nya sama dengan 0. Jadi nanti dari situ saudara akan dapatkan minimal 2 titik atau ya. Y sama dengan 0, berapa X-nya? X sama dengan 0, Y-nya berapa? Kalau Y-nya sama dengan 0, ada kemungkinan X-nya banyak. Tapi kalau X-nya sama dengan 0, tergantung nilainya tadi eksplisit. Kalau nilainya eksplisit, tadi Y-nya cuma 1. Ya. Dan saudara hitung turunan pertamanya untuk menentukan stasionernya. Kemudian saudara tentukan level naik dan level turunnya. Ya, dari turunan pertama tadi kan turunan pertama ya. Bisa turun, naik, stasiun barunya saya tahu semuanya. Ya, kemudian saya tentukan turunan keduanya. Pokoknya titik A itu lebih besar, tadi nilainya kan. Kalau saudara masukkan minus 1 di situ, ternyata nilainya positif, nanti oh ini minimum. Saudara masukkan 0, ternyata nilainya negatif, berarti maksimum. Ya, juga. Nah,
naik turun ini sudah saya pahamkan bahwa tadi gambarnya itu pasti gambarnya fungsi ini pasti ini. Ya, nggak tahu sebelah mananya pokoknya ya. Ini itu di minus 1, ini di 0, ini di 1. Isinya ini. Nilainya berapa enggak tahu. Ya. Dan yang 4, plot titik-titik yang diperoleh dan gunakan informasi lengkap 2 dan 3. Tambahkan titik tentu jika dibutuhkan. Titik tentu masukkan ini misalkan di sini ini minus 1, 0, 1, saudara ingin tahu 2, masukkan angka 2, berapa nilainya. Ya, supaya saudara plottingnya bagus. Ya. Hanya 4 langkah. Contoh ini. X pangkat 3 minus 3X plus 2. Dari situ saudara turunkan dulu. Jadi langkah pertama, fungsi X dengan X pangkat 3 minus X plus 2. Ya. Memotong sumbu X. Memotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti X pangkat 3 minus 3X plus 2 sama dengan 1. Ya. Berapa X-nya kira? X-nya berapa saja? Supaya 0. 1. Ya. Ini berarti kan ini polinomial ya. Oke. Berarti kan 1, 0, minus 3, 2 ya. 1, 1, 1, 1, minus 2, ya. Kita nanti X minus 1 ya. Misalnya X kuadrat minus X, plus X minus 2. Berapa ini? Jadi X minus X plus 2, X minus 1 ya. Ya, berarti ini kuadrat, ini ditambah 2 ya. Ya. Ini dari sisa kan ya, tapi yang ini bisa dikatakan. Berarti X-nya berapa ketemu? X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 2. Kita menemukan berapa titik? Jadi 2 titik kan ya. 1, 0 dan minus 2 ya. Untuk X sama dengan 0, berapa Y-nya? Sama dengan 2, berarti titiknya adalah 0,2. Tinggal ditambahkan ini. Minus 2, 1, 2, Y-nya 2, berarti titik ini. 1, 0 sini. 1, 0. Kemudian 0, 2, 1, 2. Ya. Karena sudah mungkin 3 titik. Turun pertamanya saja. Ya. Kita lihat turun pertamanya. Turun pertamanya X berarti 3X kuadrat minus 3. Atau 3X kuadrat minus 1. Atau 3X minus 1 plus 1. Ya. Kalau saya sama dengan 0, berarti saya temukan titik ekstrem yaitu di X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 1 ya. Cek. Minus 1 sama 1. Lebih besar 0, ambil 2. Ambil 2 plus berarti minus 1. Minus belakangnya minus 2. Minus. Ambil 0 berarti negatif positif berarti ya naik turun. Saya bisa bayangkan gambarannya ya, naik turun naik. Di titik minus 1 di sini ada ekstrem, ambil turunan keduanya berapa turunan keduanya? 6X ya, 6X saja kan ya. Masukkan di sini untuk minus 1 minus kan ya, minus di sini ya, minus 1 turunan pertama dari minus 1 minus ya. Kalau minus berarti apa? Maksimum ya. Turunan kedua dari 1 sama dengan positif kan ya, berarti minimum. Berarti di sini di minus 1 di sini nanti dia maksimum, di minus di 1 dia menjadi minimum. Masukkan untuk minus 1, masukkan dulu minus 1 plus 1
plus 2 ya. Jadi 2. 2 minus 1 ini 2. Ini berat 2 ya. Ini benar ya. Kalau minus 1 ini plus 3. Plus 3. Iya. Ya, plus 3 ya. Jadi berapa ini? 5, 4 ya. 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian kalau masuk 1, F1, 1 minus 3 plus 2. 0 ya. Ini 1 dia 0. 0 Agung ya. Nanti gambarnya gimana? Ya, kasih masukkan aja. Ini puncak ya. Ini turun ini. Ya, nanti kan ini. Nah, ini gambarnya. Terus sketsanya. Sama ya. Berarti sampai minus 2 kan ya? Ini. Oke ya. Kemudian yang kedua ini ya. Yang ketiga turun keduanya di 0. Baliknya 0 ini ya. Turun keduanya 0. Untuk X sama dengan 0, nanti dia ada. Ini kan. Kalau ini apa? Turun keduanya itu kalau negatif apa? Terus itu cekung menghadap ke bawah ini kan. Ya. Kemudian setelah 0 ke atas. Ya. Ini gambarnya. Masukkan nilai 2 berarti kalau 2 8 minus 6 plus 2 berarti 4 ya. Kalau ini 2 masukkan 2 4. Ya, ini sketsanya ya. Ini titik-titik pertolongan ya. Maksudnya kalau saudara ambil titik ini, maka namanya kelihatan seperti ini. Ini maksimum relatif. Kenapa dikatakan maksimum relatif? Karena ada yang lebih besar ini. Berarti maksimum relatif di sekitar minus 2 sampai dengan 1. Ini maksimum kan, di antara interval minus 2 sampai dengan 1. Ya. Ini minimum juga, minimum relatif antara 1 sampai dengan 2. Apakah fungsi ini punya maksimum? Ini enggak? Punya. Kenapa? Ini kan terus ke atas terus, nggak pernah turun. Apa dia punya minimum? Nggak punya. Kenapa? Ini kan terus turun. Nggak ada yang paling berapapun masih ada yang lebih kecil. Tapi relatif punya di sekitar titik 1. Punya minimum relatif, punya sekitar titik tadi minus 1 ini. Itu ya, paham ya? Jadi, maka dinamakan maksimum relatif. Pertanyaan saya, saudara tahu Gunung Bromo, Gunung Batok di sekitar Tengger itu maksimum relatif enggak? Ada yang tahu Gunung Bromo, Gunung Batok? Ada yang pernah ke sana? Atau Pegunungan Tengger? Ada yang pernah ke sana? Ya. Ada yang tahu Pegunungan Tengger? Pegunungan Tengger. Tahu tapi belum pernah ke sana? Gila. Tapi sekarang jangan ke sana, musim hujan, berbahaya. Kalau enggak, kalau nanti bisa hujannya tidak terlalu tinggi, jangan ke sana. Nah itu namanya Pegunungan Tengger. Tengger itu ada Gunung Tengger, ada Gunung Tengger itu terdiri dari beberapa gunung. Salah duanya itu Gunung Batok sama Gunung Bromo. Gunung Batok di sebelahnya Gunung Bromo. Jadi kalau saudara menghadap Gunung Bromo, Gunung Batok itu sebelah kanannya. Kalau dari lautan pasir itu lebih tinggi daripada Gunung Bromo. Gunung Bromo lebih pendek. Tapi Gunung Batok sudah mati, tidak berapi. Tapi Gunung Bromo masih berapi karena masih hidup. Karena kalau kamu gabungan sama orang teman-temanmu ya dari Surabaya ya, itu per orang 500.000, kamu tinggal janjian sama orangnya tunggu di ITS 5 orang, minimum 5 orang, 500.000-an. Itu berangkat jam 11 malam, sampai Bromo itu sekitar jam 2-an, terus kamu diajak ke atas sampai di atasnya puncak untuk melihat matahari terbit. Nanti
matahari sudah terbit, kamu turun, nanti di lautan pasir, kemudian diajak ke lautan pasir, kemudian lautan pasir saudara diajak ke Bromo. Kalau saudara mau naik ke Bromo, kalau pengen jalan, jalannya kita 4 kilo ya dari lautan pasir ke puncaknya itu naik tangganya sekitar 200 tangga lebih ya. Tapi kalau dari tempat parkir itu kalau saudara suka naik kudanya kita 100.000 PP itu ya. Jadi kamu nanti naik kuda, diturunkan di pas lerengnya Gunung Bromo, itu yang kamu dikasih karcis, nanti pulangnya naik kuda itu lagi, kembali ke tempat mobil, itu 100.000 dulu. Sekarang nggak tahu, mungkin naik sedikit lah. Kemudian setelah itu saudara diajak ke lautan pasir, kemudian ke pasir berisik, setelah itu saudara keluar dari kawasan Bromo, saudara akan dibawa ke air terjun, maka di Pura. Saudara harus siap bawa baju sendiri ya, karena saudara kalau di sana pakai jas hujan nggak enak, mantap. Kalau nanti ganti baju ya, kalau baju disimpan itu ada loker ya, bayar loker. Saudara bisa kalau sekarang ada renang itu ada kolam bisa. Jadi air terjunnya itu lebar ya, ada 3, 4, 1, 2, dan 3. Yang terakhir yang itu paling bagus tempatnya. Tapi itu musim hujan nggak boleh, terutama kalau musim hujan, takutnya nanti air terjunnya airnya meluap dari atas, saudara pasti hanyut. Itu kemudian saudara dibawa balik ke Surabaya sekitar jam 6 sore. Itu 500 dulu. Sekarang paling ya sekitar itulah, paling nggak mungkin. Miming saudara-saudara yang ke sana. Asik. Oke, itu. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum lanjut lagi? Tidak. Nah, tadi kalau saudara pernah ke sana, kalau ada di pegunungan tinggi, di pegunungan Tengger, maka maksimum relatif di sana itu adalah Gunung Batok. Ya, maksimum relatif. Kenapa? Tertinggi di sekitar pegunungan itu. Namanya pegunungan kan banyak gunung di situ ya. Tapi kalau saudara suka traveling, touring bawa motor, anjing bawa motor kan. Jangan motor kecil, lebih motor yang minimal NMAX lah. Sekitar 150 cc ya. Masih kamu bisa naik ke sana sendiri. Bisa kamu naiknya dari Probolinggo, nanti pulangnya lewat mana? Malang. Itu nanti kamu naik gunung, turun gunung sampai 2-3 kali. Asik itu kalau kamu dari gunung situ, dari Gunung Bromo, saya dulu jalan dari Gunung Bromo pulang ke Surabaya itu lewat Malang, itu jalan kaki. Setelah subuh turun keluar dari Bromo, jalan kaki naik gunung yang sebelah agak timur itu, nanti turunnya di Malang, di Lawang. Itu sampai situ sore hari. Naik gunung, turun gunung, lewat hutan-hutan, kok asik. Sekarang masih sudah naik motor bisa. Kalau dulu nggak bisa. Sekarang jalan-jalannya udah bisa. Kamu mahasiswa harus gitu. Saya dulu juga mahasiswa gitu ya. Jangan online terus kamu, nggak dapat apa-apa. Kamu sama temanmu nggak pernah kenal. Apa kuliah online? Kuliah nggak punya teman ya. Temannya guling ya. Kamu kalau ngantuk gini paling ini sekitar 5 orang tidur paling ini. Kita panggil satu-satu paling ada yang tidur lah. Kalau sekota masih bisa ketemu kamu. Kalau yang jauh-jauh paling nggak ketemu. Oh iya temanku di sana, tapi nggak tahu. Teman nggak tahu rumahnya, teman nggak tahu kenalan. Satu departemen nggak pernah kenal. Datang ke ITS. Ayo, tak tandang. Ayo. Siapa yang berani datang ke ITS? Ajak kuliah online. Kuliah offline. Ayo, siapa yang berani? Kuliah offline. Tempatnya TPP di mana gedung Menara Sains. Ayo kalau berani, ada yang berani. Surabaya. Nggak ada COVID. Takut COVID kamu? Nggak ada COVID itu, sudah pulang. Kamu COVID terus, alasan COVID padahal kamu bangun tidur belum mandi terus berani nggak ada dosennya. Ya, ini paling bangun tidur semua ini.
Apalagi kalau kelihatan wajahnya, tapi wajahnya kepalanya tok yang kelihatan. Kepala pun rambutnya tok. Kadang-kadang digelapkan, nanti wajahnya nggak kelihatan. Padahal itu makan, nanti matanya berhenti. Pokoknya kelihatan wajahnya. Ada yang nakal lagi, nanti wajahnya direkam dulu, nanti rekamnya taruhnya di layarnya gitu. Jadi kelihatan orangnya, padahal orangnya tidur ya. Nah, coba kalau ada yang berani, ayo saya tantang minggu 2 kali aja, 2 minggu. Minggu 13, 14. 14 itu akhir bulan November sama awal Desember. Nah, itu ini minggu 11 kan ya. Minggu 13 itu tanggal 22. 2 minggu sebelum ujian ya kalau berani. Ya kuliah hibrid. Yang jauh-jauh kan nggak mungkin ke sini Surabaya kan. Yang dekat-dekat ini di Surabaya Raya. Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Jakarta, yang Surabaya Jawa Timur lah dekat. Nggak berani ya. Ya, enak online Pak. Kenapa? Bangun tidur belum mandi bisa kuliah Pak. Apalagi kalau dosennya nggak pernah melihat, mahasiswanya ngomong sendiri, nggak ada, kamu tidur gitu ya. Nggak ada yang berani. Kalau ada yang berani silakan. Saya 5 orang aja atau 2 orang aja saya ajar hibrid kalau mau, kalau berani. Kuliah hibrid, jadi nanti sebagian online, sebagian offline. Jadi tinggal menentukan ruangnya banyak sekarang banyak yang kosong nggak ada ruangan. Kalau offline semua baru menjadi rebutan. Kalau ini kan ada yang online, ada yang hibrid. Yang hibrid itu hanya satu kelas itu 10 orang, 14 orang. Yuk silakan, itu berani nih ya. Andreas Rambo. Ini rumah, namamu itu bukan orang Jawa kamu ya? Bukan Pak. Mana kamu? Nama Batak Pak itu Lamboknya. Sumatera kamu. Sekarang di Sumatera sana. Atau di Saya Surabaya? Surabaya Pak. Oh, Surabaya. Iya Pak. Ini. Ayo kalau berani silakan, kapan kan janjian nanti kita kuliah. Saya carikan ruangannya. Ruangannya nanti di gedung Menara Sains lantai 3. Asik kuliah. Saya tahu kamu kuliah kok depannya kasur. Ini 2 orang. Ini Ijat juga berani Ijat. Ijat, kamu mana? Orang mana? Asli Surabaya, Pak. Kenapa? Asli Surabaya, Pak. Asli Surabaya. Ini 2 orang. Berani. Ayo. Ada lagi. 2 orang aja kalau mau berani nanti minggu Selasa tanggal 23 ya. 23 sama tanggal 25, 30 sama tanggal 2. 4 kali ketemuan aja nggak apa-apa. 2 orang aja mau saya kok. 3 orang nih, ayo. Sair, kamu orang mana? Aceh ya? Saya Pasuruan, Pak. Pasuruan. Oh, Pasuruan sini. Pasuruan itu dekat ada. PP nggak apa, Pak ya? Kenapa? PP. Maksudnya? Pulang pergi. Terserah kamu itu. Hati-hati kamu. Pasuruan mana? Pasuruan sini aja dekat sini. Prigen. Berikan. Padaan situ ya. Lumbang. Jarang Ampel, Pak. Taman Dayu situ, dekat Taman Dayu itu. Bukan, masih terus. Cimori. Cimori tutup. Apa? Saya sering naik motor ke situ. Kalau kamu masih muda, aku sudah tua aja, sudah berani. Pak, siapa ini? Muhammad Ikhlasul. Mana kamu? Kolbi, jenamamu Muhammad Sidoarjo Ikhlasul. Pak, rumah saya Sidoarjo Pak. Sidoarjo itu ini. Mana Sidoarjo mana? Iya Pak. Kedangan Pak, dekat Surabaya. Enggak, Jangan itu ini saya Sidoarjo. Biasanya hybrid kok Pak saya Pak. Hybrid. Ayo kalau benar nanti tanggal ya kita update 4 kali aja. Minggu 13 14. Tanggal 23, 25, kemudian tanggal 30. Coba biar tahu kampus semua kamu. Batarang, ayo, saya siap Batarang. Ada lagi? 5. Jenengmu Angelo atau Angelo? Angelo, Pak. Ini laki atau perempuan sih? Laki, Pak. Laki-laki. Oke, ada Angelnya itu. Angelo gitu. Iya, Pak.
Asli mana kamu? Asli saya Jawa Tengah aslinya, Pak. Banyumas aslinya. Namamu Angelo itu Mas Jawa Tengah. Bukan masih ada keturunan luar Jawa? Enggak ada, Pak. Oh, kok namanya antik ini. Angelo. Biasa orang Jawa itu kan ada namanya kayak gini maksudnya. Wadananya ya yang wadananya. Desente, wadana. Orang tuamu angkatan ABRI ya, TNI ya? Bukan, Pak. Oh, biasanya Desente yang ada keturunan Timur pernah tugas di sana terus namanya dipakai. Rumahmu mana? Surabaya? Sekarang saya tinggal di Sidoarjo, Pak. Darjo mana? Buduran. Dekat sini Buduran. Saya kalau sana malah ngowes. Darjo ngowes sering balik. 5 sip dapat 5 orang. Oke, kita nanti kuliah tanggal 23 ya. 23 nanti kita janjian. Ruang untuk menentukan ruangnya ruang mana gitu ya. Saya tahu kamu kampusnya 23. Yang lainnya silakan ikut kalau nanti kita janjian tanggal 25. Kita WA-nya aja ya. Di grup WA kita mengatakan nanti ketemu kuliahnya di mana. Iya, Pak. Hibridnya gitu ya. Lumayan 5 orang. 5 orang itu sudah banyak itu ya. Yang lainnya nggak ada yang berani. Yang rumahnya Surabaya. Males Pak. Ya nggak apa, cukup 5 orang. 2 orang aja saya ajar kok. Misalnya saya senang ngajar gini. Ada orang tanya gini kan. Di beberapa dosen itu kan hanya menggunakan webcam itu ya. Mulai kecil-kecil ada tulis darat. Saya nggak senang. Lebih banyak papan kayak gini, makan ini jelas satu-satu. Oke ya. Atau terserah saudara kalau saya